Dia ke Jakarta lagi nih, dikasih uang sama bosnya Bang. Oke. Itu kalau nggak salah nominalnya lumayan gede, ada 5 jutaan. Jadi dikasih cuma-cuma. Nah di Jakarta ya dia bilang, Bu, ini dikasih sama bos gitu, ini. Cuman ibu berpikir kok bosnya baik banget ya, apa karena anak gua punya ilmu gitu, bosnya bisa baik gitu kan, kok ini baik banget ya bosnya gitu. Terus iya ibu mau apa? Enggak mau apa-apa. Terus dapat beberapa bulan lagi dikasih uang lagi Bang, misalnya 10 juta gitu ya, itu tuh dikasih cuma-cuma gitu. Tapi yang anehnya dari situ tuh tempat dia bekerja di konveksi itu, ada setiap karyawan itu yang kerja di situ pusing-pusing terus tiba-tiba besoknya meninggal. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis beberapa tahun lalu. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton dan subscriber dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Buat kalian yang punya pengalaman menarik, yang ingin ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Assalamualaikum Kak Maya. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak Maya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, sehat. Semoga kita diberikan kesehatan selalu dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Kak Maya dari Depok ya? Iya, betul dari Depok. Depok hari Minggu nih ya. Tapi nggak terlalu padat ya kalau hari Enggak Minggu. sih, agak ramai lancar aja sih. Kalau ngelewatin pasar doang biasanya ya. Macetnya di situ. Ya. Jadi Kak Maya ini punya pengalaman mistis ya. Lebih tepatnya tahun berapa sih Kak kejadiannya? Itu tahun 2018 kayaknya. 2018. Cukup lama ya. Nah, ini bisa diceritain sedikit aja dulu seperti apa kejadiannya, kisi-kisinya seperti apa tuh Kak? Jadi kayak kakakku nih punya ilmu, cuman kayaknya nggak bisa ngebawanya juga, jadi beliau meninggal sama anaknya. Oh, tragis juga ya. Oke, disimpan dulu aja ceritanya Kak Maya. Tapi sebelum Maya menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Kak Maya, bisa kita mulai Kak Maya ya. Oke. Ya, silakan Kak Maya. Jadi ini ceritanya tuh Bang, kayak aku tuh punya 7 keluarga gitu ya, kakak 7 gitu kan. kakak beradik ya. Nah kakakku nih yang nomor 3 ini agak lain sendiri nih. Jadi dia tuh lebih demen kayak klinik-klinik gitu. Dia tuh kayak lebih demen kayak berguru ini itu gitu. Padahal yang lain sih enggak, cuman dia aja nih yang hobi kayaknya gitu kan. Sampai pada akhirnya dia kan tinggal di daerah Bogor nih Bang, di Jawa Barat kan. Dia bilang sama ibu kalau dia tuh pengen punya ilmu nih, pengen bisa nyembuhin orang, dia bilang gitu kan. Kata ibu, ya udah kalau emang mau bisa nyembuhin orang ya udah nggak apa-apa berguru, yang penting selagi itu positif nggak apa-apa, ibu dukung gitu kan. Akhirnya si kakak aku ini berguru nih Bang. Waktu itu dia minta mahar gurunya itu 10 gram emas murni. Untuk dia bisa dapat ilmunya itu.
Akhirnya dikasih lah nih sama ibu, ya udah dia bisa tuh bang. Akhirnya awalnya dia nyoba-nyoba nyembuhin orang kena teluh, kena santet, dia bisa. Kesini-sini mungkin ya ada beberapa ilmu yang memang kita keluarga tuh nggak tahu apa yang dia anut lagi nih gitu kan. Dia tuh punya 2 anak bang. Anak pertama dia itu bukan kayak anak normal biasanya, tapi bukan kayak anak idiot juga gitu. Jadi kayak kurang lah gitu. Nah yang kedua ini perempuan normal gitu kan. Dia tinggal di Bogor itu banyak nih yang berobat sama dia bang. Banyak, sampai ada tuh kayak orang nih dikejar-kejar sama oknum misalnya, nginep di rumah abang aku nih, dijagain gitu karena dicari-cari sama orang, bisa gitu kan. Sampai pada akhirnya udah terkenal nih yang namanya aku manggilnya nggak usah nama aja kali ya bang, misalnya Andi nih. Si Andi ini udah terkenal lah ibarat kata di daerah Bogor ini, bisa nyembuhin ini gitu. Nah terus dia itu di dekat rumahnya itu ada kayak konveksi nih bang. Konveksi itu ada pemancingannya juga gitu, karyawannya banyak. Nah karena kakakku di situ ngejabat jadi RT, dipanggil lah kerja di situ, di konveksi itu. Nah dapat beberapa bulan itu dikasih sepeda motor sama bosnya, terus rumahnya juga dibagusin, terus suka dikasih uang cuma-cuma gitu kan. Ya orang nggak berpikir jahat awalnya, karena ya merasa ya bosnya baik aja lah gitu ibarat katanya kan. Sampai pada akhirnya dia nih udah terlalu percaya nih sama bosnya ini. Bosnya juga tuh kalau misalnya ada apa-apa selalu ngomong nih ke dia, kayak misalnya Di, ini gue ada masalah ini, tolong lu cari ini, kayaknya gue ada yang ngerjain gitu, diurusin sama kakak saya nih. Nah di samping itu juga nih bang, kakak saya ini punya banyak simpenan kayak batu-batu yang ada isinya, rambut kuntilanak, terus ada taring macan, terus ada kulit macan juga. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh dia banyak gitu kan. Sampai kalau nginep di rumah dia itu tiap malam, yang saya rasain ya, itu banyak orang ngobrol, tapi nggak ada orangnya. Banyak banget orang ngobrol gitu, cuman obrolannya itu nggak bisa ditangkep. Ya cuman rame orang ngobrol aja gitu. Sampai sempet nanya kan ke kakak, kenapa sih kalau malam banyak yang ngobrol? Dia cuma senyum aja, nggak ngomong apa-apa, udah tidur aja gitu. Nah anak sama istrinya itu pun jadi ikut-ikutan bisa ngelihat hal-hal mistis bang. Jadi kayak malam nih tiba-tiba anaknya yang nomor 2 dipanggil, ada yang manggil gitu, kayak neng gitu. Dicari-cari sumbernya di mana, pas ketemu nggak taunya kuntilanak di depan rumah lagi manggilin anaknya. Mungkin auranya kebuka karena bapaknya ini punya ilmu mungkin gitu kan. Sampai istrinya itu lagi masak tengah malam itu, katanya mau sahur, masak itu ada yang ngetok-ngetok jendela, ditengok sedikit, nggak taunya pocong lagi berdiri di samping jendela kamar dapur gitu. Nah udah selesai kayak gitu, sering nih kakak saya nih datang ke rumah saya di Jakarta. Kadang-kadang suka bawa kayak telur jantan. Terus kadang-kadang suka bawa telur ini juga, telur kayak bebek gitu tapi yang udah busuk gitu kan. Terus kalau itu suka minjem kamar saya, nggak tahu ya buat apa, tapi yang pasti kalau udah minjem kamar saya tuh bisa berjam-jam gitu matiin lampu gitu kan. Ibaratnya bisa dari pagi sampai ketemu malam tuh nggak keluar kamar gitu. Terus udah gitu juga beliau itu kuat banget yang namanya tuh puasa mutih bang. Jadi makanan itu dia nggak terlalu ini, yang penting nasi putih, telur putihnya doang, air putih itu dia itu kuat gitu. Kalau misalnya dia mau nyembuhin siapa nih, dia tuh kuat gitu. Akhirnya ibu nih sempat nanya nih ke aku gitu kan, kayak Mei gimana ya gitu, kok Aa kesini-sini kayaknya aneh ya.
ibu bilang kayak gitu. Cuman kan saya orangnya kan tipe kalian nggak tahu apa-apa nih bang, cuman ya nenangin ibu, cuman bilang ya bu emang kayak gitu mungkin caranya AA buat nyembuhin orang gitu kan. Terus tuh kadang kalau udah ke Jakarta mau nyekar ke makam orang tua tuh suka jam 9 malam bang sendiri. AA tuh berani gitu. Masih di daerah Jakarta. Jakarta. Nanti dari makam itu baru dia pamitan pulang ke Bogor. Tuh. Terus udah gitu ibu sempat ngomong kayak gini, kalau misalnya AA emang bener jalannya ya udah Mei kita doain aja ya gitu kan, tapi kalau misalnya AA salah jalan ya ibu juga bingung harus kayak gimana gitu kan. Ya udah akhirnya datang lagi beberapa bulan itu ke rumah lagi nyembuhin orang lagi, dan ritualnya pun sama, bawa telur ayam kampung, terus bawa telur bebek juga gitu kan, terus yang dipakai lagi-lagi kamar saya nih gitu kan. Tapi emang entah kenapa ya bang, setiap kali kakak datang nih ke rumah saya tuh saya juga jadi bisa ngeliat hal-hal yang di luar nalar gitu. Jadi saya kadang-kadang suka ngeliat yang nggak orang lihat gitu. Terus ibu juga kadang-kadang suka ngerasain apa yang nggak pada umumnya orang rasain gitu. Mungkin apa efek dari si AA ini atau gimana kan juga kan nggak ngerti gitu. Udah tuh akhirnya terus dia sempat tinggal di kampung itu lama, menjabat jadi RT juga, sampai ada yang disantet itu berobatnya ke dia. Itu alhamdulillah sembuh katanya. Cuman si istrinya ini agak aneh juga sih. Maksudnya AA nih kalau sholat bener-bener yang namanya lama gitu. Kayak sholat tuh paling lama berapa menit sih? Misalnya 10 menit gitu. Kalau AA tuh bisa misalnya dari maghrib Isya bisa sampai jam 12 malam terus selesai. Oh. Gitu. Nah istrinya ini nggak berani nanya bang, karena istrinya juga takut gitu kan, takut dibilang so ikut campur apa gimana gitu. Tapi yang istrinya tahu nih kayaknya AA nih aneh gitu. Anehnya tuh nggak kayak awal-awal pertama kali dia izin mau punya ilmu putih gitu kan. Terus dia tuh sering kemana-mana tuh pulang bawa yang nggak penting gitu. Yang nggak penting tuh kayak tiba-tiba dia kemana pulang bawa batu, batunya diisi sama dia. Jadi rumah itu tuh, rumah A tuh rame sama ya batu-batunya itu kalau malam gitu. Sampai akhirnya si istrinya ngomong ke ibu, bu gitu, ini gimana ya katanya, soalnya ngerasanya nih udah nggak enak gitu. Terus kata ibu, ya udah kalau emang suami lu jalan yang nggak bener ya doain aja biar supaya bener gitu. Karena dari awal nih bang, ibu tuh nggak pernah tahu si gurunya AA tuh kayak gimana tuh nggak pernah tahu. Jadi AA tuh merahasiakan gurunya itu dari keluarga gitu. Sampai kalau misalnya saya ke rumah AA pun ya itu bang, saya jadi bisa ngelihat ya kuntilanak, terus bisa ngelihat ya ada pocong juga tuh, kalau malam juga kayak pasar malam rame gitu. Pokoknya hal-hal aneh tuh di rumah AA tuh ada gitu, dan saya tuh nggak ngerti gitu. Pas baru ngertinya pas AA udah nggak ada aja tuh, oh ternyata dari batu-batunya itu yang dia simpen gitu. Sampai pada akhirnya tuh dia ke Jakarta lagi nih, dikasih uang sama bosnya bang. Oke. Itu kalau nggak salah nominalnya lumayan gede, ada 5 jutaan. Jadi dikasih cuma-cuma. Nah di Jakarta ya dia bilang, bu ini dikasih sama bos gitu, ini. Cuman ibu berpikir kok bosnya baik banget ya, apa karena anak gua punya ilmu gitu bosnya bisa baik gitu kan, kok ini baik banget ya bosnya gitu. Terus iya ibu mau apa? Enggak mau apa-apa. Terus dapat beberapa bulan lagi dikasih uang lagi bang, misalnya 10 juta gitu ya, itu tuh dikasih cuma-cuma gitu. Tapi yang anehnya dari situ tuh tempat dia bekerja di konveksi itu, ada setiap karyawan itu yang kerja di situ pusing-pusing terus tiba-tiba besoknya meninggal. Oh. Gitu. Jadi nggak cuma 1-2 orang. Jadi ada besoknya lagi ada lagi nih tiba-tiba kayak masuk angin, besoknya meninggal. Itu banyak itu, sampai dengar cerita dari istrinya almarhum kakak nih.
mertuanya itu dikasih cincin bentuknya tuh ular, sama mantunya itu yang punya konveksi. Besoknya mertuanya meninggal gitu. Akhirnya si istrinya AA ngomong ke AA, wanti-wanti aja ya kalau kerja di situ gitu. Nah aku nih termasuk orang yang sesumbar bang, jadi dia ngerasa gue udah punya pegangan kok, gue kayak nggak mungkin kena gitu, dia bilang nih. Cuman kan balik lagi bang, di atas langit masih ada langit pasti kan, jadi kayak nggak usah sombong lah gitu kan. Akhirnya udah setiap kali istrinya tuh cerita ngomong, hati-hati ya kalau kerja di situ, hati-hati ya kalau kerja di situ. Karena istrinya pun kalau kerja di situ tuh bang, kayak nyapu apa segala macam, dia tuh ngerasa ada yang lagi ngeliatin gitu di rumah si bosnya ini, entah anak kecil entah anak dewasa gitu, tapi yang pasti itu pasti ngeliatin di tangga. Jadi rumahnya tuh tingkat bang, jadi di tangga itu kata istrinya tuh penuh yang istrinya lihat. Cuman kalau ditengok lagi nggak ada, sepi gitu. Udah pada dapet beberapa tahun dia kerja di situ, akhirnya bosnya kasih dia motor, katanya untuk anaknya sekolah. Ya namanya kita orang biasa dikasih motor kan seneng pastinya bang. Dikasih motor, terus udah gitu dikasih uang pula buat renovasi rumah lagi biar rumahnya bagus gitu kan. Ya udahlah diterima nih sama si AA. Nah awalnya itu AA sih biasa aja, cuman ya udah gue terima uangnya, kalaupun lu ngerjain gue nggak bakalan kena karena gue punya tameng di diri gue gitu. Tapi ternyata salah bang gitu. Nah jarak beberapa bulan sebelum AA nggak ada itu, istrinya itu dengar suara tapak kaki kuda tengah malam, kayak kereta kencana gitu. Nah si istri nih ngelihat keluar, istrinya ngelihat itu kayak bener-bener kereta kencana, tapi yang nunggangin itu pocong bang, tiga pocong berhenti di depan rumah dia gitu. Nah terus diliatin terus sama istrinya, kok berhenti di depan rumah gua ya. Abis itu dia terbang lagi ke rumah si konveksinya itu. Itu jarak beberapa bulan sebelum si AA nih nggak ada. Oh berarti jaraknya deket ya? Deket banget sama rumah konveksi deket itu? banget, ya sekitar ada 700 meteran lah. Deket banget gitu. Nah terus tiba-tiba ya si istrinya ini cerita kan sama AA, ya mama ngelihat gini gitu. Terus kata si AA, itu mah ini doang kali, kan orang sini juga banyak yang punya kayak gituan, udah diemin aja. Padahal istrinya ini udah punya firasat nggak enak gitu loh bang, udah punya firasat nggak enak karena satu, kok ini bosnya baik banget, sering ngasih uang gitu, uangnya juga nggak cuman nominal yang sedikit gitu, tapi nominalnya tuh besar gitu, nggak cuma 100-200 tapi hampir jutaan gitu kan ngasih. Ini nggak mungkin kalau nggak ada apa-apanya gitu kan. Ya udah akhirnya istrinya cuma titip pesan kayak gitu aja. Nah AA nih emang tipe orang yang ibaratnya nggak percaya plus apa ya, dibilang sombong sih ya, hampir kayak sombong juga sih karena dia ngerasa diri dia punya gitu. Akhirnya satu hari sebelum AA meninggal itu paginya dia mau ke pasar. Dia bilang sama istrinya, "Mah, ayah ke pasar ya," gitu. "Ayah mau ngapain ke pasar?" "Mau belanja," dia bilang. Ya udah akhirnya dia belanja tuh bang. Dia belanja banyak hari itu. Dia belanja kayak kerupuk-kerupuk tuh banyak, sayur-sayuran dia banyak. Pokoknya selayaknya orang mau sedekahan. Dia belanjanya banyak. Pulang ke rumah dia kasih ke istrinya bingung. "Ayah, aku belanja banyak banget," gitu. Terus dia cuman ngomong, "Iya buat besok kalau keluarga datang udah punya persiapan." Dia bilang kayak gitu. Si AA nih ngomong kayak gitu. Terus istrinya kan nggak ada firasat apa-apa kan. Mungkin istrinya berpikir pada saat itu, oh suami gue mau ngomong kali ke keluarganya suruh pada main ke sini gitu, silaturahmi ke rumah gue gitu kan. Nggak digubris lah sama istrinya. Nah, terus si AA ngomong nih, "Nanti neneng pulang sekolah jam berapa ya mah?" gitu. "Jam 3, emang kenapa?" "Nanti ayah mau berangkat lagi lah ke pasar," gitu dia bilang nih. Pas anaknya pulang dari sekolah, diajaklah sama ayahnya lagi nih belanja ke pasar. "Neng ikut ayah yuk belanja ke pasar," gitu. "Ayo," dia bilang gitu. Ya udah pas di pasar, anaknya sih ngomongnya bapaknya tuh dikit-dikit duduk terus diem gitu.
duduk terus diam, terus dikit-dikit tuh yang kayak orang mau pingsan gitu bang, sampai anaknya ngomong ayah nggak apa-apa, enggak ayah nggak apa-apa. Itu dia belanja banyak lagi, dia belanja keperluan istrinya dari make up, sabun, itu dia belanja semua keperluan istrinya. Terus dia belanja makanan kesukaan anaknya yang pertama gitu, terus keperluan anaknya sekolah yang kedua dia belanja semuanya. Pokoknya pada saat itu yang anaknya tahu ayahnya punya uang banyak gitu. Terus udah pulang nih dari pasar, dia ngerasa badan dia nggak enak, nah terus kan belanjaannya dibuka lagi nih bang sama istrinya. Nah istrinya nanya lagi, ayah ini belanja segala belanja kembang buat apa? Terus dia cuma nyautin, buat ayah besok, dia bilang. Tanda-tandanya ya. Buat ayah besok lah. Istrinya bingung dong bang, dibilang kayak gitu kan, buat ayah besok. Iya buat ayah besok mah, jadi mama gak usah repot cari-cari kembang lagi. Jadi dia tuh gak cerita gimana-gimana sama istrinya, yang istrinya tahu pokoknya suami gue belanja banyak buat keperluan besok, katanya dia ngomong gitu kan. Terus dilihat lagi, ini ada makanannya AA, ada makanannya neneng gitu, terus ada make up gue juga gitu kan. Ya udah gue rapihin lah gitu. Nah sampai pas mau maghrib dia keluar nih bang, dia bilang katanya ayah mau ke situ sebentar ya gitu, mau keluar sebentar ya gitu. Nah dapat kabar lagi dari orang yang dekat konveksinya, kan ada tukang bengkel gitu kan. Dia nyamperin ke rumah, katanya mah itu si ayah kayaknya pingsan deh katanya di bengkel, katanya minta tolong mah gitu. Larilah nih si istrinya ke samping rumah si konveksi bosnya itu, dilihat suaminya udah pucet, dibawa lah sama istrinya. Mungkin istrinya pikir masuk angin gitu kan, dibawa pulang ke rumah dikerokin. Nah pas itu si suaminya juga ngomong, kayaknya ayah nggak enak badan nih mah, nanti malam kerokin ya gitu, abis kerokin pijitin gitu kan. Ya udah abis itu ayah tidur tapi ya gitu, ya nanti abis itu ayah tidur gitu. Nah abis dikerokin dipijitin tuh biasa aja bang, dia biasa aja gitu, sampai pada akhirnya dia bilang, ma ayah mau istirahat, udah mama tidur aja gitu. Nah si istri nih ngerasa nggak enak nih, gue kayaknya ngeliatin aja deh suami gue, sampai istrinya ngomong udah ayah tidur mama liatin gitu. Nah pas tidur kan ngadep istrinya nih bang, tiba-tiba dia kepental ke tembok, terus ngoroknya tuh kayak suara kerak, ngoroknya kerak. Bang Ale tahu kan ngoroknya kerak? Iya. Itu cuman beberapa saat dia ngorok, habis itu lidahnya langsung keluar, terus posisi dia tuh langsung kayak orang nggak ada gitu. Istrinya kaget dong, teriak lah, ceritanya dipanggil nih suaminya, nggak ada respon apa-apa. Anaknya dipanggil, suruh jagain si ayahnya. Akhirnya sampai istrinya itu pergi ke rumah keluarganya, dilihat emang ternyata udah nggak ada. Nah tadi tuh kepental itu ini jatuh atau enggak, lagi keadaan tidur, miringnya kan ke kiri kan, tiba-tiba langsung mental ke tembok kanan gitu, jadi palanya tuh kehantam tembok kanan, terus abis itu langsung kayak ngorok-ngorok kayak kerak gitu. Udah kita keluarga dikabarinnya tuh jam 11 malam, langsung berangkat kita ke Bogor bang waktu itu jam 11 malam. Ya sempet nggak percaya juga sih, istrinya juga pun nggak percaya karena abis dikerok terus dipijit, cuman izin mau tidur tiba-tiba kayak gitu. Nah pas keluarga datang, kita datang pun ya almarhum tuh mukanya, kalau yang pribadi saya lihat ya bang, itu kayak bukan kakak saya sih. Yang saya lihat bukan kakak saya, karena posisinya dia punya ini tuh kayak kerak yang saya lihat. Mukanya pun sama kayak kerak, jadi mukanya semuanya tuh hitam. Jadi saya nggak ngenalin itu mayat kakak saya gitu, jasad kakak saya nggak ngenalin itu. Yang saya lihat itu bukan kakak saya sih gitu. Terus juga pas kita kan lagi ngaji gitu kan ya Bang Ale, di dekat si jenazah nih, lagi ngaji. Nah keluarga saya ini ada yang motoin ngaji juga, maksudnya mau nge-share ke grup lain nih udah lagi pada ngaji gitu kan. Pas di foto itu satu ruangan penuh sama asap, full asap. Jadi kita tuh semua ngeblur gitu, nggak kelihatan muka, jadi bener-bener kayak kabut aja itu rumah tuh, kayak kabut gitu pada saat di foto ya. Bingung sih, cuman oh ini mungkin kameranya
ngeblur nih gitu, di foto lagi sama. 2018 berarti udah zaman kamera ya, zaman Android, Iya. iPhone udah keluar ya. Cuman ya belum ada WA kayaknya ya, masih kayak apa? 2018 udah Ya? Udah ada WA. Udah ada WA ya. Kirim-kirim kayak gitu. Terus ya udah tuh akhirnya kita ikut nguburin. Nah, pada saat kita mau nguburin nih Bang, si istrinya ini kan punya ponakan. Ponakannya masih waktu itu umurnya 1,5 tahun. Dia tuh nangis karena di liang kuburnya si almarhum ini katanya dia lihat itu ada monyet besar kayak King Kong lagi duduk di situ, matanya merah sama ada calingnya. Itu anak kecil ngomong kayak gitu. Lah kita yang namanya ya nggak bisa ngelihat apa-apa, ya udah sih gitu kan, kuburin aja gitu kan. Udah selesai dikuburin, udah selesai kita pulang lagi nih Bang. Dan akhirnya pas 2 hari, 3 hari, 4 hari, pas mau nginjak ke 7 hari, kita dapat kabar nggak enak juga. Ternyata anaknya yang pertama itu meninggal. Oh, Pas mau 7 hari ayahnya nanti malam. innalillahi, ikut meninggal juga. Iya, meninggal juga. Tanda-tandanya? Nggak ada tanda-tandanya. Meninggalnya sama kayak ayahnya. Posisinya tuh kayak ngorok kerak gitu. Ya Allah. Itu jadi kejadiannya itu pas bangun pagi dia lihat itu anaknya sehat, masih makan makanan yang ayahnya punya. Ini berarti anaknya yang ini tadi ya, yang apa namanya dibilang yang kurang, yang mohon maaf idiot bukan, ini bukan ya. Iya, bukan, itu dia. Itu usianya dia udah 22 tahun Bang, waktu meninggal itu udah 22 tahun usianya. Nah, dia bilang sama mamahnya, "Mah, ini AA makan makanan yang ayah beliin udah habis." Dia bilang gitu. Nggak ada yang beliin AA lagi nih makanan ini mah, kata dia mau gitu. Terus mamanya cuma bilang, ya udah nanti AA doain mama aja biar mama bisa beliin AA makanan yang ayah beliin gitu kan. Iya gitu. Mah nanti malam itu menuju harinya ayah ya mah gitu. Iya, emang kenapa? Kayaknya AA ngantuk deh mah, katanya. Ya jangan tidur dulu, bersih-bersih dulu, katanya gitu kan. Nanti malam banyak orang kalau rumahnya berantakan malu gitu kan. Terus ya udah katanya gitu. Udah nih dia bercanda-canda nih Bang, sampai pada itu jam 2 kata si istrinya nih, jam 2 masih bercanda sama AA. Terus si AA ngomong gini, "Mah, kayaknya AA udah gak kuat nih, pengen tidur, ngantuk," gitu kan. "Ya jangan tidur dong A," katanya gitu. "Ini aja beresin dulu deh, tuh AA juga nih bekas minumnya Aqua masih banyak nih di kamar, berantakan. Atau kalau misalnya keluarga datang malu gitu. Ya udah mama beresin deh," katanya, "ntar AA beresin kasur AA," gitu. Nah si orang tuanya ngambil ini nih Bang, kayak Aqua, bekas-bekas Aqua anaknya minum nih, dibuang lah ke tempat sampah kan. Nah, AA beres-beres ya, nih mama buang sampah gitu. Jaraknya dari kamar keluar kan gak jauh Bang Ale, cuman dari kamar keluar paling berapa meter gitu kan. Pas abis buang sampah, masuk ke dalam lagi, dilihat anaknya udah ngorok. Posisinya tapi tidur. Sama kayak bapaknya. Sama kayak almarhum ayahnya. Itu di situ mamanya langsung shock, langsung bangunin anaknya, langsung nabok-nabok pipi anaknya, terus langsung teriak-teriak. Keluarganya datang langsung gigit jempol kaki kan, langsung dibacain ayat kursi, diembun-embunan, itu udah nggak sadar dia. Sampai digigit kaki, jempol kakinya tuh digigit sampai berdarah gitu, maksudnya lu sadar gitu kan. Ternyata nggak ada. Itu meninggalnya kayak gitu. Akhirnya keluarga di Jakarta dikabarin lagi nih Bang Ale. Sempet kita di Jakarta tuh shock karena ngerasa baru kemarin nih. Iya, beruntun banget ya. Baru kemarin nih kita kayaknya kehilangan AA gitu kan, keluarga gitu. Kok ini udah kehilangan lagi gitu. Pulanglah kita nih ke Bogor kan. Bareng-bareng kita pulang. Itu jam 4 sore kalau nggak salah kita pulang, sampai sana jam 5 karena kan nungguin keluarga dulu yang pada masih kerja kan. Sampai sana jam 5. Ya rumahnya udah rame kan Bang. Terus ya aku terus terang aja nggak bisa langsung ngelihat si almarhum karena belum kuat nih Bang, hati ini belum kuat gitu kan. Baru kemarin
ngelihat AA, terus sekarang udah ngelihat ponakan lagi, itu tuh nggak kuat gitu. Malamnya sempet nginep nih di sana. Jadi kan meninggal itu dia sekitar jam setengah tiga sore kan. Nah paginya nih saya ngeberaniin diri nih ke bawah, yasinan dah gue, kasihan gitu kan. Turun sama ibu sama kakak juga nih, turun ke bawah. Mayatnya ini sendiri nih bang, yang lain pada tidur tapinya gitu. Nah pas mau diyasinin itu kaget banget sih, karena ngelihat di kapas hidungnya itu ada darah banyak. Terus saya langsung manggil kakak saya, ngomongnya sih pelan karena saya takut ngagetin yang lain kan. Saya cuma bilang, teh ini kenapa keluar darah ya gitu. Terus teteh yang ngeliatnya langsung panik juga, oh iya keluar darah gitu. Akhirnya sama kakak ipar ditebalikin nih, maksudnya dimiringin nih si jenazahnya, itu darah ngalir bang, dari hidung, dari mulut, dari telinga. Itu belum dibuka ya, maksudnya masih dia di kafan gitu ya, itu kapas tuh dia belum dibuka, itu kapasnya penuh darah. Dan kita di situ keluarga shock banget. Logikanya orang meninggal 2:30 sore, paginya harusnya kan nggak ada darah keluar kan, udah kering atau udah membeku gitu kan, tapi itu keluar darah. Akhirnya bilanglah ke keluarga si teteh nih, dibuka lah ceritanya. Itu gimana ya, mukanya tuh ya Bang Ale parah sih, karena babak belur, mukanya tuh babak belur. Jadi matanya tuh bener-bener bengep kiri kanan, terus ini bagian pipi tuh bener-bener naik, jadi kayak orang maling motor digebugin gimana sih mukanya, semua pada biru memar. Kita keluarga kaget, loh ini waktu meninggal si ini nggak kenapa-napa, tiba-tiba ini kok pas pagi-pagi ngeluarin darah, terus mukanya jadi bonyok, bener-bener bonyok gitu Bang Ale, bener-bener kayak itu. Terutama ibu ya ngelihat cucunya kayak gitu, yang pasti shock, nangis gitu kan. Kita keluarga mau nangis pun kayaknya udah nggak kuat gitu, kasihan, cuman kasihan gini. Terus dari matanya juga masih keluar air mata di mayatnya, masih kayak nangis gitu. Masih kayak nangis, masih keluar keringet juga. Orang kalau udah divonis nggak ada, udah dimandiin, paginya bisa ngeluarin darah, terus babak belur, udah gitu ngeluarin air mata, keringetan, kan agak aneh, agak aneh Bang Ale ya kan. Akhirnya ada yang ngomong tuh, udah panggil mamahnya, mungkin mamahnya belum ikhlas, atau dia pengen ketemu mamahnya untuk yang terakhir gitu. Pas kakak ipar dipanggil nih, mamahnya si teteh dipanggil, si teteh tuh cuman ngebatin dalam hati, cuman bilang, mama udah ikhlas gitu, kalau mau ikut ayah silakan, mama udah ikhlas gitu, udah aja ada yang diberatin lagi gitu. Itu air matanya sih langsung berhenti. Tapi dia tuh masih keluar keringat, jadi kita buka lagi tuh si kapasnya, kita ganti lagi biar bersih gitu kan, kita ganti lagi. Sampai ngajiin pun kayaknya nggak kuat gitu Bang Ale tuh, hati tuh rasanya aduh sakit gitu, kayaknya kok orang sampai setega ini ya gitu, ini anak nggak salah apa-apa loh gitu, kalaupun ayahnya salah masa dia kena juga gitu kan. Pas mau di ngajiin lagi, turunlah nih kayak ya di sana sih dibilangnya orang pinter gitu, dia bilang kayak gini, coba agak ke pinggir gitu. Posisi saya tuh di deket dadanya si jenazah ini Bang Ale, cuman saya agak ke pinggir gitu. Nah dia tuh kayak tarik-tarikan, saya nggak tahu ya dia ngapain gitu kan, yang pasti yang saya lihat tuh dia kayak tarik-tarikan gitu di depan pintu. Terus dia tuh bilang kayak gini, kalau misalnya saya menang, ini anak hidup lagi, karena posisinya ini anak cuman disita, dia bilang. Tapi kalau misalnya kalah, ya udah ikhlasin gitu kan. Saya yang tadinya nggak percaya, mencoba untuk percaya gitu kan. Ya udah saya minggir nih Bang Ale nih, minggir dari jenazah, cuman nggak jauh gitu dari jenazah. Pas tarik-tarikan itu mayatnya gerak. Si almarhum tuh gerak kayak ke kiri kanan gini. Padahal nggak ada yang pegang sama sekali. Gitu. Itu sontak tuh ibu langsung
nyuruh saya nih, coba dengerin detak jantungnya gitu, mungkin aja masih ada gitu kan. Kalau saya pribadi nggak berani terus terang aja, karena kan ya udah jadi jenazah gitu kan. Itu lama Bang Ale, itu gerak kiri kanannya tuh lama gitu, sampai orang yang nyembuhin itu mental lagi keluar, masuk lagi, mental lagi keluar, sampai turun lagi 2-3 orang buat nyembuhin itu mental lagi keluar. Akhirnya nyerah, terus cuman dia bilang, ya udah katanya, ini urusan namanya Maha Kuasa, udah ikhlasin aja gitu. Jadi ya udah, kita keluarga ya udah mengikhlaskan. Cuman yang nggak terimanya ya dilihatnya yang tadinya cakep kok jadi kayak abis bonyok gitu loh, kayak dia dipukulin gitu kan. Nah tuh akhirnya ya udah mau dikubur jam berapa gitu, ya udah disolatin dulu gitu. Abis selesai disolatin, terus si anak ini kan punya temen yang sama kayak dia gitu kan Bang Ale. Saya samperin nih anak, saya bilang sama temennya, itu kok kamu nggak ngajiin AA sih, itu kan teman kamu, saya bilang gitu, kasihan nggak di ngajiin. Terus dia cuma nyautin apa, dia cuma nyautin ini, itu bukan AA, itu monyet, dia bilang. Saya di situ nggak bisa ngomong apa-apa lagi, cuman monyet gimana, itu monyet, Teteh tahu nggak tuh, masa ada buntutnya, yang sepenglihatan dia nih. Kalau AA kan manusia, nggak ada buntutnya. Itu ada buntutnya, tahu? Gimana itu buntutnya besar? Dia bilang, itu bukan AA. Coba Teteh lihat. Emang AA kayak gitu? AA nggak kayak gitu. Coba deh Teteh lihat mukanya. Itu muka monyet, tahu? Tuh banyak bulunya. Jadi saya tuh ngerasa, apa benar ya ini ponakan gua kena gini-gini gitu kan. Jadi kan kayak berpikirnya aneh-aneh gitu loh Bang Ale. Terus udah tuh, ya udah doain aja kalau emang itu bukan AA, doain gitu, jangan gangguin. Enggak, bukannya gangguin, emang itu monyet, yang di kafan itu monyet. Tuh ada buntutnya tuh. Enggak, aku nggak mau ngajiin monyet, aku nggak mau. Kalau ngajiin AA aku mau, dia bilang. Tetap kekeh itu temennya nggak mau ngajiin si AA gitu. Ya udah tuh akhirnya saya cari lagi nih anak kecil yang waktu itu ngelihat makam kakak saya kan. Saya cari lagi, ketemu nih sama nih anak. Saya tanya, Neng, tuh ngajiin AA? Bukan, itu bukan AA, itu monyet. Itu di kuburan AA juga ada monyetnya, ada 2 sekarang. Itu juga di pohon bambu banyak monyetnya. Jadi kayak monyetnya tuh katanya banyak Bang. Itu kan kuburannya kan samping-sampingan sama kakak kan, terus ada pohon bambu juga. Nah itu di pohon bambu katanya banyak monyetnya, udah nungguin AA. Dia bilang. Terus akhirnya pas mau dikubur juga temennya nih kabur, nggak mau nyamperin ngedeketin pemakaman gitu. Katanya monyetnya semakin banyak. Terus anak kecil itu tuh teriak-teriak Bang Ale, jangan, AA jangan ditaruh di situ, itu banyak monyetnya, itu banyak monyetnya gitu. Si bosnya AA ada, terus cuma datang juga nganter ke makam. Cuman ngelihat doang, kayak ngelihat liang lahat, cuman nyengir udah, habis itu pergi lagi. Saya ngelihatnya terus terang aja kayak gemes, tapi kan saya nggak punya bukti kuat gitu. Balik lagi kita nggak punya bukti gitu kan. Akhirnya pas dikubur itu ibu udah nggak bisa jalan, si Teteh juga udah lemas gitu kan. Terus di bekas si jenazah tidur ini kan banyak kapur barus nih Bang Ale, karena kan takut namanya mayat besok dikuburin takutnya bau atau gimana gitu, itu banyak kapur. Nah itu saya yang beresin kapurnya. Setelah kayak gitu itu rumah kosong, jadi istrinya sama anaknya yang nomor 2 nggak boleh tinggal di situ. Barang pun nggak boleh ada yang diambil dari situ. Jadi cuman bawa baju yang di badan doang katanya. Jadi itu rumah kosong. Nah keluarganya pas besoknya tuh ada yang mau ngambil apa gitu di rumah itu. Pas masuk situ tuh kayak berasa masuk ke sauna, dia bilang. Ini ngap gitu ya? Ngap, panas, layaknya bau kayak kandang hewan gimana gitu rasanya. Pokoknya terus pas masuk itu ngerasa banyak yang ngeliatin, serasa dia gitu, banyak yang ngeliatin. Terus
Itu bulu kuduk tuh dari pala sampai kaki tuh bangun semuanya. Padahal rumahnya tuh nggak gede-gede banget gitu, rumah petakan kecil doang gitu. Terus ya udah dia cuma bilang, udah lu nggak usah tinggal di bawah ya gitu, udah tinggalnya di atas aja. Jadi kan rumah orang tuanya di atas nih Bang Ale, dia tinggal di atas gitu kan. Nah tinggal di atas juga ternyata pas diselidikin itu yang mau jadi tumbal si bosnya ini satu keluarga, termasuk kakak ipar sama anak yang nomor 2. Oh, Gitu. satu keluarga. Terus yang sudah jadi tumbal baru 2. dua. Jadi dua nyawa lagi berarti kan. Nah dari situ langsung dipindahin ke Jakarta. Udah nggak usah tinggal di sana gitu kan. Udah pindah aja ke Jakarta gitu. Udah hijrah pindah ke Jakarta. Udah masalah rumah udah biar aja nanti dirubuhin gitu kan. Barang-barang nggak usah diambil gitu. Nah kita nih yang di Jakarta juga mengusahakan gitu Bang Ale. Kayak menjaga yang 2 orang ini biar tetap selamat gitu kan. Nah saya, ibu saya, kakak saya tuh pergi ke rumah orang pinter lah ibarat katanya kan. Nah ternyata benar targetnya itu tumbal satu keluarga, sudah digarisin tuh tumbal satu keluarga. Gitu. Dan dia masih nyari-nyari gitu. Karena kenapa dibilang tumbal satu keluarga, karena yang udah makan uangnya itu kan satu keluarga. Gitu, karena kan pas dikasih uang itu kan yang ya makan kan bareng-bareng gitu kan. Namanya suami istri satu keluarga gimana sih gitu kan ya, jadi tumbalnya satu keluarga. Nah terus saya bilang kayak gini, bisa nggak Mas kira-kira rumahnya dibenerin, maksudnya rumahnya dibersihin, bilang sama si orang pinter ini. Terus orang pinter itu cuman ngomong, kalau gue datang ke sana, gue nih datang ke sana kasarnya sama aja gue nganterin nyawa. Dia bilang karena yang dia pakai itu udah bukan setan, bukan jin, tapi udah iblis. Dia bilang gue nggak nyampe ke sana, katanya. Maksudnya ilmu gue pun nggak akan tembus ke sana gitu. Kayak gue nginjekin kaki di daerah sana sama aja gue nganterin nyawa. Gitu dia bilang. Ya kita nggak bisa maksa orang untuk datang ke sana kan. Akhirnya kita pulang ke rumah itu malamnya. Pas saya mau ngambil mainan anak saya tuh di rumah ibu kan, itu di atas lemari banyak kamper yang saya sapu waktu di rumah almarhum. Itu banyak di atas lemari. Saya sampai kaget lah, ini kamper dari mana? Kok ini kamper kayak yang waktu gua sapu di sana ya gitu. Saya panggil ibu nih Bang Ale, bu itu kok di atas lemari ibu banyak kamper ya? Dilihat sama ibu, oh iya banyak kamper. Banyak Bang Ale, itu kamper tuh hampir selemari tuh penuh dengan kamper. Logikanya di rumah tuh nggak ada orang yang sengaja buangin kamper ke atas, mau ngapain gitu kan. Oh iya gitu. Terus ibu langsung ngebatin, oh ini AA ya gitu. Kalau AA ntar beresin lagi ya kampernya, nenek nggak suka bau kamper gitu. Dapat 2-3 hari bersih. Bersih lagi. Di atas lemari nggak ada sama sekali. Akhirnya saya balik lagi nih ke rumah orang yang bisa gitu kan Bang Ale, maksudnya ngeliatin gitu kan. Terus orang pinter itu cuman bilang, iya dia ikut sama ibu karena dia mau ikut istri sama anaknya kan udah nggak tinggal di sana. Jadi dia nih belum 40 hari ibarat katanya. Jadi dia masih tinggal sama ibu sekarang gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa di rumah ya dia gitu, udah nggak apa-apa gitu kan. Nah pas saya pulang ke rumah lagi, dapat beberapa hari, anak saya ngelihat nih Bang Ale. Jadi maghrib tuh biasa kan pintu ditutup ya pintu. Tiba-tiba ini pintu kebuka sendiri, krek gitu, krek kayak ada yang dorong. Tuh pintu rumah saya kalau nggak sengaja dikebawahin dengan kuat itu nggak bisa. Tapi itu dengan bisanya dia kayak turun ke bawah terus ngedorong kayak masuk ke dalam gitu. Terus saya nengok nih sama ibu, nengok nggak ada orang. Tapi anak saya yang nomor 2 yang kecil bilang, ih ayah Teguh pulang. Ama AA, ye pulang. Terus saya di situ lihat-lihatan sama ibu, nangis saya. Karena saya ngerasa sedih gitu Bang Ale. Maksudnya nggak sepantasnya juga sih dia dihukum kayak gitu kan atas perbuatan
ayahnya gitu kan. Saya cuman bilang sama anak saya, Yoga bilang ya, ayah jangan ganggu, saya bilang. Jangan ganggu, kalau mau di sini aja, nggak usah ganggu, saya bilang. Enggak kok, dia cuma duduk doang katanya. Anak saya yang kedua masih ngeliat dia cuma duduk doang gitu. Umur berapa anaknya? Waktu itu 18, 19 itu umurnya masih 8 tahun. 8 tahun. Enggak kok mah, itu cuma duduk doang. Ya udah tuh, akhirnya saya diem aja nih. Nah tapi semenjak kejadian si ponakan saya ini meninggal, keluarga saya pun nggak ada yang berani matiin lampu rumahnya masing-masing, karena ngerasa kayaknya aneh, takut gitu. Sampai kakak saya maghrib itu ada yang manggil suara ponakan saya, Bibi, dipanggil gitu kakak saya. Terus kata kakak saya, mau lagi main sini, masuk gitu. Jadi tuh dia kayak nyari-nyari keluarganya yang nggak ada gitu loh Bang Ale. Sampai saya tuh, ibu ya, terutama ibu tuh sampai nangis gitu. Saya ya, hati orang tua mana sih yang kuat gitu kan ngelihat kejadian kayak gini gitu kan. Kalau dibilang biasanya kejadian kayak gini cuman lihat di TV, ini nyata dialamin sendiri gitu kan. Udah tuh akhirnya ibu bilang, coba Mei ke rumah orang pintar lagi gitu kan. Gimana ya gitu. Nggak usah, saya bilang, udah pasti ikut kita, udah biarin aja Bu gitu kan. Itu terus tuh Bang Ale, di rumah saya tuh kadang kalau saya lagi sholat nih, mendadak denger batuknya si batuk gitu. Saya kan kalau di rumah maghrib kadang-kadang cuma berdua sama ibu kan, anak-anak ngaji, itu dengar suara batuk tuh jelas banget. Jadi benar-benar kayak dia tinggal sama saya gitu selama saya tinggal di situ tuh. Terus saya keluar kamar, saya bilang sama ibu, Bu, ibu dengar batuknya enggak? Iya dengar katanya. Orang ibu sholat juga dipegang pundak ibu, diusap. Jadi ngerasa dia tuh masih ada aja gitu Bang Ale gitu. Masih belum 40 hari. Belum 40 hari, belum 40 hari. Terus kita akhirnya sempet cari tahu di mana tinggalnya si Teteh kan, di Jakartanya sebelah mana gitu. Akhirnya kita ketemu, terus saya cuman bilang sama ayahnya ikut di rumah Mei, saya bilang gitu kan, karena dia katanya cari-cari Teteh nggak ketemu di rumah, ternyata Teteh di sini gitu. Jadi sementara ikut sama Mei. Istrinya pun cuman ya udah nggak apa-apa katanya. Istrinya juga masih kayak berat gitu loh Bang Ale, karena dalam 1 bulan 2 orang yang dia sayang direnggut gitu loh nyawanya sama orang yang nggak bertanggung jawab lah namanya kan. Ya udah tuh akhirnya pas mau 40 hari itu anak saya lagi mandi, tiba-tiba dia teriak, dia cuma ngomong gini, Mama gitu. Saya lari kan ke belakang, kenapa sih Bang? Itu tolongin tuh, ayah Teguh ngeliatin aku aja. Jadi dia tuh, kakak saya ngeliatin anak saya lagi mandi, itu ngeliatin aku aja katanya. Tuh Bang bilangin katanya, tapi katanya ayah udah mau pergi, kata dia ngomong gitu. Mau pergi kemana? Saya bilang gitu, coba tanya sama ayah mau pergi kemana. Itu berinteraksi Bang. Anak saya nomor 2 ini berinteraksi. Ayah kata mama mau pergi kemana gitu, ayah di sini aja gitu. Terus dia diam. Oh gitu. Saya tanya, dia ngomong apa? Katanya udah bukan di sini lagi, makasih ya udah ditumpangin rumahnya sama ayah sama Saya nggak bisa ngomong sih, sedih aja gitu rasanya. Kalau misalnya saya ada bukti aja, mungkin saya bisa tuntut orang itu gitu kan. Karena bagaimanapun juga ini nyawa orang loh, bukan nyawa hewan gitu kan. Ya udah, lepas dari situ udah nggak pernah ada lagi sih Bang Ale kejadian itu. Cuman sesekali kadang anak saya masih suka ngeliat aja sih, cuman sepintas, Mah itu ada ayah sama lewat gitu. Tapi keluarga saya sih cuman dimimpiin aja. Mimpinya tuh di sana katanya cuman ngeliat si almarhum anaknya ini bukan kayak anak yang kemarin lagi, tapi udah posisinya normal, terus sehat katanya. Cuman
Dia digandeng terus sama ayahnya. Dia nggak jauh dari ayahnya, dia digandeng terus sama ayahnya, terus nggak ngomong apa-apa lagi. Tapi pas 40 hari juga, jadi dari rumah saya dia ke rumah kakak saya yang lainnya juga tuh Bang Ale. Dia ke rumah kakak saya juga tuh, cuman diri doang di depan pintunya. Jadi kakak saya lagi nonton TV, ganti channel. Kan kalau ganti channel tuh sempat kayak hitam dulu TV-nya kan. Nah pas TV-nya hitam, itu ada kakak saya di depan gerbang lagi diri gandeng anaknya. Itu TV-nya langsung dimatiin sama kakak saya. Itu ada di TV. Kakak saya nangis sejadi-jadinya, cuman bilang, ya udah, lu kalau mau pulang dah, gue udah ikhlas gitu. Dia tuh diri aja pegangin anaknya di depan pintu, diri aja. Sedih banget ya. Sedih banget sih. Semua keluarga tuh benar-benar ibaratnya tuh kayak dipamitin gitu, kayak udah ya gitu, gue udah mau nggak ada nih gitu, jadi gue pergi ya gitu. Itu semua keluarga benar-benar tuh dalam 40 hari itu benar-benar didatengin, dimimpiin. Sampai sekarang alhamdulillah sih cuman mimpi-mimpi ketemu, abis itu udah biasa lagi aja. Itu yang klinik-kliniknya dulu di kemana? Nah itu terakhir saya sempat nanya kan, saya bilang sama kakak saya, teh itu waktu AA kan meninggal nih, itu kan batu-batunya AA kan banyak gitu kan, itu kemana ya gitu. Itu udah dilihatin Mei batunya satu persatu, ada jenglot juga. Punya jenglot juga si AA tuh. Terus udah gitu batunya nggak ada yang berani pegang karena katanya hodamnya terlalu tinggi gitu, sampai yang punya ilmu di daerah Teteh tuh ngomong ini nggak bisa nih dipegang. Ini almarhum kuat sih nih megang segini banyak. Ini sadis loh. Ini yang di sini sadis semua. Ini yang di sini nih, yang di kotak ini aus darah semua. Dia bilang. Gila ya. Terus gimana? Ya kalau mau dikubur gitu kan. Tapi resikonya takut ada yang gali, diambil, celaka lah si orang ini. Jadi mendingan lu pergi ke aliran kali yang deres, yang bisa ngalir langsung ke laut, buang aja ke situ. Akhirnya udah si istrinya itu pergi ke kali Cisadane. Yang pas katanya ada gerujukan air deres itu, Teteh buang ke situ. Karena itu banyak banget Bang Ale. Itu cincin kecil aja itu ada isinya. Terus cincinnya ada berapa itu, ada banyak. Terus belum lagi rambut kuntilanak, jenglot, itu banyak sih. Ngundang bahaya juga ya. Iya, samurai itu semua dibuang-buangin. Karena yang saya rasa emang kalau nginep di tempat almarhum dulu tuh ya, kalau malam tuh rame. Jadi kayak orang ngobrol banyak. Cuman kalau kita tangkap nih, dia ngobrolin apa sih? Nggak ketangkep. Cuman rame aja, orang ngobrol, batu, ketawa-tawa segala macam tuh. Yang saya rasa kayak gitu. Ternyata dari si cincin itu, dari batu-batu, klenik-klenik itulah, itu dari situ semua. Untuk rumahnya sendiri udah dibongkar? Sekarang katanya udah dibongkar, karena terakhir yang istrinya lihat itu kan barang-barangnya udah diambil-ambilin sama orang itu kan. Nggak ada yang diambil sama sekali Bang Ale barang-barangnya. Jadi kayak baju-bajunya udah kalau mau ambil lah gitu. Istrinya tuh udah kayak trauma gitu. Terus semua pun barang-barangnya cuman ya paling diambil yang seenggaknya kayak TV mungkin masih diambil gitu. Nah terus pas dilihat terakhir juga rumahnya udah hampir tinggi alang-alang nutupin rumah itu. Jadi kayak rumah tua, rumah hantu gitu kan, kayak kesannya kan kayak gitu, horor kan. Akhirnya sama keluarganya dirubuhin, diratain. Nah tapi sebelum rumah itu rubuh, banyak warga yang ngelihat AA ini sama anaknya ada di depan rumah si bosnya ini, suka berdiri di situ. Banyak yang ngelihat sih kayak gitu. Sekarang sih kayak istrinya kalau dengar cerita, gue ngelihat gini-gini, cuman ya udah sabar aja, emang udah nggak ada. Mungkin yang dilihat bukan suami dan anak gue gitu doang sih. Tapi waktu anaknya Kamaya berinteraksi sama si
almarhum ini nggak ada kepikiran ya untuk menanyakan yang ngirim atau meninggalnya ini kenapa gitu, nggak kepikiran ke situ ya? Itu belum lama anaknya yang nomor 2 nih Bang Ale. Itu dia pergi ke daerah Batu Jajar ke rumah orang pintar ibu-ibu. Nah, waktu dia meninggal kan mungkin nih masih sekolah. Kalau sekarang kan udah menikah kan, anaknya udah dewasa. Nah, anaknya ini mau mencari tahu kayak bener nggak sih bokap gue tuh meninggal dikerjain sama si A gitu kan, diambil sama si A, dijadiin tumbal sama si A, bener nggak sih gitu. Datanglah ke sana nih Bang Ale. Terus ketemu ibu-ibunya cuman bilang gini, oh ya udah nanti malam saya usahain. Besok kalau dapat kabar saya panggil ke sini ya gitu. Paginya dia sana, malamnya itu langsung dikabarin by WA. Dia bilang jangan kesini lagi ya. Itu saya nggak mau ngusut-ngusut masalah almarhum karena udah bukan urusan saya. Asal kamu tahu ya, rumah saya diacak-acak sama yang saya mau usut. Disamperin dia Bang Le. Jadi udah nggak boleh tahu asal usulnya si almarhum ini meninggal, udah nggak boleh tahu gitu. Ya anaknya dibilang kayak gitu ya bingung dong, harus kemana nyarinya lagi. Tapi nggak ada kayak ini ya, apa namanya, mungkin nggak ada perjanjian dengan iblis atau gimana gitu. Tapi kecurigaan keluarga memang mengarah ke si bosnya almarhum ini. Karena ngerasanya kan kalau si keluarga nih mungkin udah sering banyak dikasih uang gitu sih. Jadi kayak jatuhnya apa ya, kayak tumbal pesugihan gitu kan. Karena udah sering dikasih uang dan uangnya pun bukan 100-200 Bang Ale, banyak gitu. Langsung jutaan gitu. Jutaan, terus motor. Dan sampai sekarang tuh itu yang bosnya itu tuh sempat ngomong gitu ke orang yang daerah situ, nanyain ini dia tinggal di mana ya sekarang, padahal gue mau kuliahin anaknya loh sampai lulus. Dia sampai ngomong kayak gitu sekarang. Yang ada nggak dikuliahin, kita udah trauma duluan deh sama yang kemarin-kemarin gitu loh. Ya udah nggak tinggal di situ lagi sekarang sih. Udah males gitu, kayak udah punya masa lalu yang kelam sih di situ. Jadi keluarganya udah, ibu pun udah nggak pernah mau lagi yang namanya nginjek-nginjek kampungnya sendiri gitu, karena ibu punya trauma sama anak sama cucu sendiri gitu. Wih, ya pesugihan. Berarti kalau dilihat dari ininya, mungkin dia pesugihannya pakai metode monyet ya. Kera sih katanya. Terus ditanam juga sih, ada yang bilang tuh ditanam di situ di rumah, tanam gaib namanya. Ya mungkin pas yang si istrinya ngeliat ada kayak delman pocong ini, mungkin Bang Ale tuh di situ dia mungkin pada saat itu nanemnya tuh itu mungkin gitu. Karena kan beberapa bulan sebelum gitu ya. Beberapa bulan sebelum si AA sama anaknya ini nggak ada. Aneh aja dia ada di depan rumah tuh. Oke. Luar biasa ya cerita dari Kak Maya ini ya, keluarganya ya, semoga si almarhum dua keponakan sama kakaknya ini ditempatkan di surganya Allah ya. Amin. Dan kita doakan juga teman-temannya, semoga dilapangkan kuburnya selalu. Ya, terakhir Kak Maya, mungkin Kak Maya ada yang mau ditambahkan ke penonton, mau disampaikan kira-kira pesan dan kesannya, mungkin silakan. Iya, kalau saya pribadi yang pasti satu ya, jangan pernah yang namanya percaya sama yang namanya pesugihan, karena balik lagi itu akan merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Terus juga nggak ada orang yang kekal dengan kekayaan pesugihan tuh, nggak akan ada gitu. Betul. Yang ada tuh akan ada penyesalan di akhir.
kita juga sebagai manusia ya kalau bisa nggak usah lah menganut-nganut ilmu-ilmu apa-apa gitu, jalan sewajarnya aja gitu. Yang penting ya kita taat aja juga sama yang maha kuasa, udah sih itu aja. Iya, kita ambil dari cerita ini, ambil baiknya, buang buruknya, Kak Maya ya. Oke, terima kasih Kak Maya. Oke, J-Backers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Kak Maya. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman menarik, yang tertarik ceritanya untuk diceritakan di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Maya, terima kasih buat waktunya. Next kalau ada waktu main-main lagi ke pasti. sini Kak ya. Iya. Oke, terima kasih Kak Maya. Sampai jumpa.